Halo teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ini adalah video sambungan dari video tentang cara update Iqomah di aplikasi Tahwil Araji. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan rekening tujuan ke Indonesia untuk transfer. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mentransfer dari Tahwil Araji ke bank lokal yang ada di Saudi. Karena pengguna Tahwil Araji yang dikeluarkan oleh Saikah, bahwa akun tersebut hanya bisa mentransfer uang ke Indonesia, tarik tunai di ATM, dan belanja. Jadi tidak bisa mentransfer uang ke rekening bank lokal yang ada di sini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bahwa ada salah satu cara supaya bisa mentransfer, memindahkan uang dari Tahwil ke rekening lokal yang ada di Saudi. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Pertama-tama, silakan buka aplikasi Tahwil Arajinya. Setelah terbuka dan berada di halaman utama, kemudian diklik menu transfer yang ada di bawah sebelah kiri, sudah ditandai dengan tanda panah. Silahkan dibuka. Kemudian diklik di pojok bawah sebelah kanan yang warna biru ada garis-garis putihnya. Setelah itu akan tampil pilihan seperti di layar. Pilih yang sudah ditandai dengan panah yang bertuliskan Add New Beneficiary. Maka akan terbuka halaman seperti berikut yang ada 3 pilihan. Yang pertama, pilihan Instant International Transfer. Yang kedua, International Transfer. Yang ketiga, Instant Cash. Tiga-tiganya nanti akan saya contohkan cara memasukkan nomor rekening tujuan Indo untuk mentransfer. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Instant International Transfer Bank. Yang jelas dari ketiganya ini semua pasti ada perbedaan. Buka yang paling atas yang sudah ditandai dengan tanda panah. Setelah terbuka, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Di sini kita diarahkan untuk memilih negara tujuan yang akan diinputkan nomor rekeningnya. Berarti di sini kita masukkan Indonesia. Selanjutnya setelah memilih negara tujuan, pilihan berikutnya adalah mencari nama bank yang akan diinputkan. Di sini saya akan memasukkan BRI atau tulisannya Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya pilihan memilih kantor cabang. Bebas mau dipilih yang mana saja, saya sarankan pilih yang paling atas. Selanjutnya pilih mata uang. Pilih yang atas IDR Indonesian Rupiah. Selanjutnya kita diarahkan untuk memilih tipe transfer. Saya memilih tipe instan akun kredit. Setelah dipilih, klik OK. Untuk selanjutnya, pada halaman ini teliti dicek lagi apakah sudah terisi semua. Kalau sudah terisi, lanjutkan ke halaman berikutnya dengan memilih klik next. Pada halaman ini kita disuruh untuk memasukkan nomor rekening bank tujuan. Di sini saya akan memasukkan nomor rekening BRI karena tadi saya memilih rekening bank BRI pada nama banknya. Isi 2 kolom disamakan, kolom 1 dan kolom 2 itu fungsinya untuk memverifikasi keakuratan nomor bank. Selanjutnya, isikan nama lengkap
sesuai yang tertulis di buku rekening. Perhatikan teliti jangan sampai salah tulisan nama karena akan mengakibatkan kegagalan transfer. Ingat, nama harus sesuai dengan yang tertera di buku rekening. Selanjutnya pilih kewarganegaraan, kita pilih Indonesia. Periksa lagi dengan teliti apakah semua kolom sudah terisi lengkap semuanya. Kalau sudah, pilih next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Pada halaman ini kita diminta untuk mengkoreksi, diperiksa lagi barangkali ada yang salah dalam penulisan atau tata letak. Kalau dirasa sudah lengkap dan benar semuanya, silakan lanjutkan dengan memilih save pada bagian bawah. Setelah diklik save, maka akan terbuka halaman berikutnya yaitu halaman verifikasi. Silahkan tunggu kode OTP yang dikirim melalui SMS dari Bank Araji. Setelah diterima, lalu masukkan kode OTP-nya. Setelah memasukkan kode OTP, di sini kita dihadapkan dengan dua pilihan. Di atas ada tulisan done, sedangkan di bawah ada tulisan callback. Nah, kalau kita memilih done, itu artinya selesai dan tersimpan, tapi rekening tersebut belum bisa dipakai untuk mentransfer. Jadi saya sarankan untuk memilih callback. Saya contohkan memilih done. Jadi ketika memilih done, kita lihat di bagian manage beneficiary, ini sudah ada tersimpan, tapi ada tulisan inaktif. Berarti rekening ini belum bisa digunakan untuk menerima transfer. Maka pilihlah aktifkan. Sudah saya tandai dengan tanda panah. Tunggu sampai ada telepon masuk dari Bank Araji. Nah, itu ada telepon masuk, kita terima. Nah, nanti pilihannya biasanya suruh memilih angka-angkanya acak. Biasanya pertama untuk setuju, yang kedua untuk tidak. Pilih pilihan yang pertama, tergantung dari pihak banknya disuruh memasukkan angka berapa. Nah, di sini saya disuruh memasukkan angka 3. Kemudian setelah selesai akan otomatis mati sendiri sambungan teleponnya. Diklik X aja yang ada di atas sebelah kiri, karena kalau menunggu tulisan 7 menit itu lama. Sekarang kita lihat apakah sudah benar terverifikasi dan sudah bisa digunakan. Sudah aktif, itu tandanya nomor tujuan sudah bisa digunakan. Kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita coba transfer, pilih Instar International Transfer. Kita coba, kemudian pilih bawahnya. Nah, ini yang paling bawah yang baru saya masukkan. Selanjutnya next. Kemudian kita mau ngirim berapa, tinggal ditulis nominalnya. Kemudian bebas, mau milih apa saja. Lalu ini juga transfer tagnya bebas, mau milih apa aja. Selanjutnya di next. Hanya dengan hitungan detik, gak sampai 1 menit, uang sudah sampai di tujuan. Itu kelebihannya tahwil Araji adalah kecepatannya, paling cepat. Sekarang saya akan mencontohkan memasukkan nomor tujuan rekening Indonesia dengan pilihan yang nomor 2, yaitu International Transfer. Diklik yang sudah saya tandai tadi, kemudian ikuti petunjuknya, pilih kewarganegaraan tujuan, yaitu Indonesia. Nah, bedanya kalau yang tadi itu pilihannya negara-negara yang banyak pekerjanya di Saudi. Kalau sekarang seluruh negara itu tampil, makanya lama nyarinya harus ditulis di menu pencarian di atas. Ditulis aja, diklik Indonesia. Selanjutnya kita harus memilih nama bank. Pilih aja tulis Bank Rakyat Indonesia. Jangan BRI, karena kalau ditulis BRI tidak akan muncul. Dan kalaupun dicari satu persatu itu lama, maka untuk itu ditulis aja Bank Rakyat Indonesia. Nah, setelah selesai ditulis, kemudian lanjutkan, maka akan tampil tulisan error seperti ini. Ini tandanya bahwa pilihan transfer internasional itu sudah tidak digunakan lagi. Walaupun muncul error, kita lanjutkan biar tidak penasaran. Selanjutnya kita diarahkan untuk memilih mata uang. Pilih Indonesian Rupiah atau IDR. Selanjutnya setelah memilih mata uang, kita harus memilih tipe transfer. Nah, di sini kendalanya. Jadi kalau transfer internasional itu harus memasukkan nomor visa yang ada di ATM.
Untuk itu, saya tidak menganjurkan untuk memilih ini karena ribet prosesnya. Dan contohnya sampai di sini tidak akan saya lanjutkan. Kita akan lanjutkan mengulangi cara memasukkan nomor tujuan transfer ke Indonesia dengan pilihan instan internasional transfer. Seperti biasa, yang pertama adalah kita disuruh memilih negara tujuan, pilih Indonesia. Selanjutnya, kita diarahkan untuk memilih bank tujuan. Sekarang saya akan mencoba memasukkan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Kalau kita klik BSI itu tidak akan muncul, maka klik Bank Syariah Indonesia. Kemudian pilih kantor cabang, pilihannya hanya satu, Jakarta, dipilih aja. Selanjutnya pilih mata uang, pilihannya satu, Indonesian Rupiah. Selanjutnya kita memilih tipe transfer. Nah, di sini bedanya dengan BRI. Kalau BSI itu karena tidak bekerja sama dengan Tahwil, maka akan dikirim dulu ke BNI atau bank yang bekerja sama dengan Tahwil, kemudian ke BSI. Tapi jangan khawatir karena proses pengirimannya sama cepat dan biayanya pun sama. Jadi tidak masalah, dipilih aja salah satu, yang mana saja silahkan. Tidak akan mengurangi kecepatan pengiriman. Informasi tambahan bahwa setiap transfer itu dikenakan ongkos kirim. Nah, untuk biayanya, untuk pertama buka akun itu biasanya mau ngirim berapapun biayanya 10 real kalau di aplikasi. Kemudian 3 bulan kemudian maka akan naik jadi berubah. Kalau kita ngirim di bawah 1000 itu ongkosnya 10 real. Kalau kita ngirim di atas 1000 itu ongkosnya jadi 15, ditambah pajak 15%. Nah, setelah 6 bulan ke depan itu normal, biaya kirimnya itu 15 real ditambah pajak 15, jadi totalnya itu 17,25 real. Kita lanjutkan, diklik OK, kemudian diklik next. Selanjutnya kita disuruh mengisi nomor rekening tujuan. Saya sudah mengkopinya, saya tuliskan nomor rekening BSI. Kemudian untuk konfirmasi, setelah menunggu loading, kita tuliskan satu kali lagi di bawahnya. Selanjutnya isi nama lengkap sesuai dengan di buku rekening. Sekali lagi ingat, jangan salah tulis, perhatikan tulisannya harus sesuai dengan yang tertera di buku rekening. Kemudian pilih kewarganegaraan, ditulis aja Indonesia, kemudian klik OK. Pada halaman ini kita disuruh untuk mengkoreksi, teliti barangkali ada yang salah. Kemudian diklik save, tunggu OTP yang masuk ke SMS yang terdaftar di Bank Araji. Inputkan kode OTP-nya yang masuk melalui SMS. Selanjutnya pada halaman ini kita langsung aja pilih callback untuk memverifikasi. Kita akan menerima panggilan dari Bank Araji. Jangan dipilih down ya. Tunggu sampai ada telepon masuk. Kemudian kita terima teleponnya. Nah, di sini biasanya kita harus memilih Anda setuju. Pilihan yang pertama setuju, yang kedua tidak setuju. Jadi pilih aja yang diarahkan, disuruh menekan berapa, kita pilih yang pertama. Di sini saya disuruh untuk memilih angka 4, saya pilih angka 4, kemudian selesai, nanti telepon akan tutup dengan sendirinya. Kemudian harus disuruh nunggu 7 menit. Jangan nunggu, diklik aja X yang ada di atas pojok. Selesai prosesnya, kita coba untuk mengirim. Sekarang saya akan mencontohkan pilihan yang ketiga, yaitu instant cash. Instant cash adalah pengiriman uang yang mana di Indonesianya diambil dengan cara tunai. Kalau yang lebih terkenal itu biasanya Western Union. Nah, kalau Tahwil itu mengeluarkan produk namanya instant cash. Instant cash itu di dalamnya bekerja sama dengan 2 perusahaan, yaitu MoneyGram dan Transpas. Untuk pengambilan di Indonesianya biasanya pada bank-bank yang telah bekerja sama biasanya ada tulisan di banknya itu MoneyGram atau Transpas. Kemudian di kantor pos juga bisa, kemudian di Indomaret atau Alfamart juga bisa, kemudian di agen-agen konter-konter pulsa biasanya yang ada tulisannya
agen Transfast atau agen MoneyGram. Cara pengisiannya untuk mengirim dengan cara pengambilan cash di Indonesia cukup bermodalkan KTP. Jadi kita menulis nama lengkap yang sesuai dengan KTP. Nah, nanti begitu keluarga atau saudara kita mau mencairkan di Indonesia, tinggal membawa KTP ke agen-agen atau ke bank atau ke kantor pos atau ke Indomaret atau di Alfamart dengan nomor kode yang kita kirimkan dari sini. Ya, biasanya kode-kode angka nanti jadi petugas agen atau petugas bank atau kantor pos itu meminta KTP dan nomor kode. Kalau di Western Union itu biasanya disebut MTCN. Baik, kita mulai. Kita pilih sudut biru di bawah kanan, kemudian pilih Add Beneficiary, selanjutnya pilih yang paling bawah Instant Cash. Kemudian di halaman berikutnya kita diminta untuk memilih negara. Di sini berarti kita memilih Indonesia. Selanjutnya kita diminta untuk memilih jenis pengiriman. Pilihannya ada dua, yang pertama MoneyGram, yang kedua Transfast. Fungsinya sama, jadi terserah teman-teman mau milih yang mana, tergantung di lokasi daerah teman-teman mana yang lebih banyak agennya. Kalau saya akan memilih MoneyGram, jadi teman-teman perhatikan dulu di daerah teman-teman mana yang lebih dekat dengan rumah kalian, apakah agen MoneyGram atau agen Transfast. Biasanya Transfast itu adanya di kantor pos. Selanjutnya kita memilih mata uang, pilih IDR, kemudian pilih cash pick up. Itu artinya berarti akan diambil langsung uang tunai di agen. Kemudian lanjutkan dengan mengklik next. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama. Ingat, nama tujuan yang akan dikirim harus sesuai dengan KTP. Nama depan di kolom atas, nama belakang di kolom bawah. Kemudian pilih kewarganegaraan, pilih Indonesia. Selanjutnya kita diminta untuk memilih, di bawahnya itu ada pilihan, ada 3. Pokoknya semua biarkan aja sesuai aslinya, jangan diubah. Yang itu artinya yang di bawah itu bisa diambil di kantor cabang mana saja, bisa diambil di daerah mana saja seluruh Indonesia. Selanjutnya klik next, kemudian dikoreksi dulu barangkali ada yang salah, lihat apakah tulisan namanya sudah sesuai dengan KTP. Kalau sudah merasa cukup benar semuanya, langsung aja diklik save. Kemudian tunggu SMS yang datang dari Bank Ar-Rajhi. Setelah datang kode OTP, masukkan pada kotak yang telah disediakan. Setelah selesai, kemudian kita diminta untuk fallback untuk verifikasi. Jangan pilih done. Sebaiknya kalau kita pilih done, nanti nama tersebut sudah tersimpan tapi belum bisa digunakan untuk dikirim uang. Kita lihat tulisannya inaktif, itu tandanya belum bisa dikirim, berarti harus diaktifkan dulu dengan mengklik aktif. Kemudian tunggu panggilan dari Bank Ar-Rajhi. Setelah panggilan masuk diterima, di sini kita diminta untuk verifikasi. Pilih angka yang pertama diberikan oleh bank. Kemudian setelah dipilih sesuai dengan yang diberikan, itu kalau di sini saya diminta untuk menekan 6. Setelah selesai nanti akan menutup dengan sendirinya, kemudian diklik X aja yang di pojok kiri atas. Dengan begitu berarti tandanya selesai semuanya. Kita coba untuk mengirim, dilihat sekarang posisinya sudah aktif, itu tandanya berarti sudah bisa dipakai untuk mengirim uang. Kita coba untuk mengirim, pilih money transfer cash, kemudian nah ini yang baru dimasukkan. Kemudian tulis nominal mau dikirim berapa. Seperti itu, selesai. Cukup segitu, selesai dan sudah bisa digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal video, bahwa tahwil Ar-Rajhi yang dikeluarkan oleh Syarikah itu tidak bisa menerima ataupun mengirim uang sesama lokal Arab Saudi. Jadi kita hanya bisa menerima uang dari Syarikah. Bahkan kita tidak tahu nomor rekeningnya berapa, sehingga kita tidak bisa menerima uang dari teman kalau ada teman yang mau bayar,
ataupun mau ngasih, karena kita nggak bisa ngasih nomor rekening. Ada satu cara untuk memindahkan uang dari tahwil ke akun selain tahwil sesama lokal, yaitu dengan cara dikirim ke STC Pay. Jadi dari tahwil itu hanya bisa dikirim ke STC Pay, ke dompet digital STC Pay. Nah, jadi kalau kita nanti mau ngirim ke teman sesama lokal, kita kirim dulu dari tahwil ke STC Pay, kemudian dari STC Pay bisa dikirim ke mana saja. Bahkan dari STC Pay juga bisa langsung mengirim ke Indonesia. Dan ada kelebihannya, kalau mengirim uang dari STC Pay, itu tidak ada potongan. Kan kalau di tahwil Araji itu masih kena potongan, kalau kita ngirim ke Indonesia ada potongan dari bank. Tergantung banknya, kalau kita ngirim dari tahwil ke BCA itu potongannya Rp50.000 per kali transfer. Kalau ke bank selain BCA, yaitu BNI, BRI, Mandiri, ataupun bank yang lainnya selain BCA, itu akan dipotong oleh bank tersebut sebesar Rp72.500. Nah, kalau kita ngirim uang dari STC Pay, itu tidak ada potongan. Jadi kalau kita ngirim 1 juta, ya utuh, nyampenya pun 1 juta. Penerimaannya juga sama cepatnya dengan tahwil Araji. Jadi hanya dengan hitungan detik uang sudah masuk. Nah, nanti cara-cara pembuatan akun STC Pay, cara mengirim uang lewat STC Pay, cara memasukkan nomor rekening tujuan Indo via STC Pay akan diulas selanjutnya. Baik, kita mulai cara memindahkan uang dari tahwil Araji ke STC Pay. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi STC Pay-nya. Pada halaman utama, di menu paling atas ada tulisan Add Money. Kita buka menunya. Maka akan tampil halaman seperti di gambar. Pilih menu yang paling bawah, yaitu yang bertuliskan Sadad Instant Payment. Setelah terbuka, selanjutnya ada tulisan Sadad Number. Ada nomor Sadad di sana, silahkan di-copy teman-teman. Setelah di-copy ataupun dicatat, itu terserah teman-teman bagaimana baiknya. Kalau yang mau di-copy silahkan di-copy, kalau yang mau dicatat pakai bolpen silahkan dicatat. Nah, setelah dicatat atau di-copy, nanti kita kembali ke aplikasi tahwil. Setelah kita kembali ke halaman utama tahwil, silakan teman-teman buka menu payment. Posisinya di paling bawah, sudah saya lingkari. Silahkan dibuka. Kalau tampil halaman error seperti ini, itu tandanya karena masih kosong, belum ada tujuan pengiriman. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor Sadad yang sudah kita copy tadi. Silahkan diklik tulisan Add Bill yang sudah saya tandai. Maka akan terbuka halaman pilihan menu yang harus dipilih. Di sini kita memilih STC Pay Prepaid, jangan yang lain, karena banyak ada STC Pay, ada yang lain-lain. Pilih yang tulisannya STC Pay Prepaid. Kalau di HP teman-teman tidak ada tulisan STC Pay Prepaid, silahkan ditulis aja di menu search yang paling atas, ditulis STC Pay. Nanti akan muncul dua pilihan, STC Pay dan STC Pay Prepaid. Silahkan dipilih STC Pay Prepaid. Selanjutnya, silakan teman-teman copy nomor Sadad di kolom yang telah disediakan, atau kalau yang tadi teman-teman tulis, silakan tulis di kolom yang sudah disediakan. Lanjut, di bawahnya silakan tulis nama sesuai dengan nama STC Pay untuk memudahkan nanti ketika akan mengirim. Setelah selesai, silakan lanjutkan dengan memilih Next pada kolom di bawah. Selanjutnya, diperiksa dulu kalau merasa sudah benar, lalu lanjutkan dengan diklik Compare. Setelah selesai, maka halaman akan berubah dan diklik aja tulisan view yang sudah saya tandai. Itu untuk aktivasi, karena kalau belum diaktifasi tidak akan bisa digunakan. Setelah diklik view yang tulisan merah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Lalu pilih aktivasi. Ini untuk mengaktifkan. Nanti selanjutnya akan muncul kolom
OTP. Tunggu kode OTP yang dikirim via SMS yang terdaftar di Bank Araji. Setelah mendapatkan kode OTP, silakan isikan pada kolom yang sudah disediakan. Sampai di sini selesai prosesnya dan Sadat siap digunakan, siap untuk memindahkan uang dari tahwil ke STC Pay dengan mudah. Contoh pengirimannya sudah saya gambarkan di layar, silahkan diikuti dan tinggal ditulis nominal, kemudian diklik Pay, sudah selesai. Saat itu juga uang sudah masuk ke akun STC Pay. Sangat mudah dan cepat. Demikian saya sudahi dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum mengerti, silahkan ditonton diulang-ulang sampai merasa cukup dipahami. Dan silahkan dipraktekkan. Sampai jumpa.